الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada petang hari ini kita telah sampai pada bab istihbab at-tabshiri wa at-tahni'ati bil khair. Bab anjuran untuk menyampaikan berita bahagia dan ucapan selamat akan kebajikan yang telah diperoleh, akan kebaikan yang telah diperoleh. Di antara ajaran Islam adalah sebagai muslim, salah satu fungsi kehidupannya adalah menyampaikan berita bahagia untuk orang lain. Dan jika seorang itu mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kenikmatan, anugerah, karunia, hendaknya di antara ajaran agama kita hendaknya kita ucapkan selamat, memberikan tahniah, ucapan selamat untuk orang yang memperolehnya. Itu salah satu di antara ajaran agama kita yang mulia, agama Islam. Allah berfirman dalam hal ini dalam surat Az-Zumar, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Wahai Rasulku Muhammad, hendaknya sampaikan berita bahagia. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salah satu fungsi atau misi kenabiannya dan kerasulannya adalah berfungsi sebagai basyiran, sebagai penyampai berita bahagia untuk umat di mana beliau diutus. Jadi yang dikedepankan selalu hal-hal yang positif,
hal-hal yang membahagiakan orang lain. Kalau dalam kehidupan ini kita ada pilihan untuk menyampaikan berita yang enak atau yang enggak enak, maka kewajiban kita sebagai muslim hendaknya menyampaikan berita yang enak-enak. Berita yang memberikan motivasi, berita yang memberikan harapan, bukan berita yang menakut-nakuti orang, mengancam-ngancam orang, sehingga pupus harapan orang tersebut. Nah, di antara ajaran Islam adalah mengedepankan untuk menyampaikan berita bahagia. Jadi Nabi itu sendiri adalah fungsinya basyiran. Baru berikutnya nadhira, menyampaikan berita-berita yang nuansanya ancaman kapan manakala hal itu dibutuhkan. Tadi dalam kondisi normal adalah misi beliau dan fungsi beliau sebagai Rasul dan sebagai Nabi itu adalah memposisikan dirinya sebagai basyir, sebagai orang yang menyampaikan berita bahagia, berita yang menyenangkan, berita yang menggembirakan, berita yang memotivasi orang lain, berita yang membangkitkan semangat orang, yang memberikan harapan-harapan yang baik. Maka kata Allah, fabasyir ibad, sampaikan berita bahagia itu kepada hamba-hamba, manusia-manusia yang telah diakui eksistensinya sebagai hamba Allah. Dan itu merupakan maqam yang tertinggi saat seorang anak manusia telah diakui keberadaannya sebagai hamba Allah. Dalam dunia tasawuf adalah maqam yang tertinggi itu bukan menjadi seorang wali atau seorang yang mendapatkan gelaran arif dan seterusnya, arif billah dan seterusnya, tapi adalah gelaran di mana ia diakui keberadaannya, statusnya, eksistensinya sebagai hamba Allah. Oleh karenanya, saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasul kita Muhammad sebuah karunia agung, yaitu diundangnya Rasul Muhammad SAW untuk menemui Sang Maha Pencipta, untuk mengemban tugas penting. Saking pentingnya tugas ini, maka rasanya nggak tepat kalau harus didelegasikan melalui seorang kurir. Biasanya begitu, perintah-perintah Allah delegasikan melalui Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan langsung kepada Rasul kita Muhammad SAW, tanpa perantara, tanpa keikutsertaan sang kurir. Nah, kemudian momen itu kita kenal dalam sejarah Islam sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di dalam bulan ini, di dalam bulan Rajab, bulan yang agung dan mulia. Nah, saat Allah layangkan undangan Allah kepada Rasul kita Muhammad, dan itu merupakan satu-satunya pengalaman yang hanya dialami oleh Rasul kita Muhammad. Allah abadikan momen itu dengan menyematkan gelaran untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan kalimat abd. Maka Allah abadikan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak katakan Subhanalladzi asra binabihi atau Subhanalladzi asra birasulihi atau bihabibihi dan gelaran-gelaran yang lain.
Tapi justru yang Allah sematkan pada beliau itu gelaran bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Diakui Rasul sebagai hamba Allah. Maka kata para ulama, itulah gelaran tertinggi saat eksistensi seorang hamba itu diakui keberadaannya oleh Allah. Nah, di sini dikatakan fabasyir ibad. Seseorang boleh mengaku dirinya sebagai hamba Allah, tapi belum tentu ia diakui sebagai hamba Allah. Kalau ia sebagai makhluk ciptaan Allah, iya, itu tidak diingkari. Tapi ujuk-ujuk mengaku sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, belum tentu. Mungkin kebanyakan manusia cenderung sebagai hamba dirinya. Abdu nafsih, hamba dirinya. Terbukti dia lebih menuruti, mengiyakan keinginan dirinya ketimbang keinginan Allah. Banyak orang saat harus mengedepankan yang mana, keinginan dirinya atau keinginan Sang Maha Pencipta, maka banyak orang lebih mengedepankan keinginan dirinya. Lalu bagaimana dia akan mengaku-ngaku dirinya sebagai hamba Allah? Jadi siapakah orang-orang yang telah diakui eksistensinya sebagai hamba Allah itu? Manusia-manusia tertentu. Oleh karena itu dalam dunia tasawuf itu merupakan pangkat yang tinggi, yang agung. Sehingga gelaran itulah yang dipilih oleh Allah untuk disematkan kepada Rasul kita Muhammad. Nah, dalam ayat ini Allah juga telah mengakui sebagian makhluknya itu dari bangsa manusia sebagai hambanya. Fabasyir ibadi, sampaikan wahai Rasulku Muhammad akan berita bahagia ini kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qawla, yaitu orang-orang yang sengaja sudah mendengar, memang memasang telinga untuk mendengar. Al-qawla, tutur kata, petuah, nasihat, ajakan. Kemudian fayattabi'una ahsana, lalu mereka itu mengikuti yang terbaik dari apa yang telah dia dengar itu. Dipilah dan dipilih yang terbaik untuk diikuti. Nah, untuk mereka ini adalah sampaikan berita bahagia. Berita bahagia itu berupa apa? Pastinya Allah Subhanahu wa taala saat memberikan bisyarah kepada hambanya, tiada lain adalah maghfirah serta surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ampunan. Itu merupakan berita yang paling membahagiakan. Yang kedua, surga Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan berita yang paling membahagiakan. Puncak kebahagiaan seseorang saat ia ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 21, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan kabar bahagia kepada mereka itu. Berita bahagia itu apa wujud konkretnya? Birahmatin minhu, yaitu dengan rahmat yang datangnya dari Allah. Bukan sekedar rahmat, bahkan Allah katakan waridwan, dan keridhaannya. Ya. Allah senantiasa memberikan berita bahagia itu kepada mereka dengan rahmatnya dan keridhaannya. Keridhaan itu merupakan anugerah Allah yang tertinggi, ya, di mana puncak daripada kenikmatan surga Allah itu adalah ridha Allah. Hal itu sebagaimana yang sering kali saya sampaikan. Dan wajannat, dan taman-taman surga Allah nan indah. Jadi isi berita bahagianya seperti itu. Yang pertama rahmat, yang kedua keridhaan Allah, yang ketiga taman-taman surga nan indah. Lahum, untuk mereka. Allah persiapkan ini semua untuk mereka. Siapa itu? Para hamba-hamba Allah. Para hamba-hamba Allah. Ya, utamanya ahlul istiqamah. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah dalam ayat yang lain. Yaitu siapa mereka? Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Itu mereka-mereka yang telah menyatakan diri Rabbunallah. Mereka ridha Allah sebagai pengatur kehidupannya. Tetapi itu hanya bukan hanya sekedar ucapan belaka, ucapan yang diucapkan oleh lisan, hanya slogan kosong, enggak. Tapi kata Allah, tsumastaqamu. Kemudian ucapan Rabbunallah itu tsumastaqamu, kemudian diistiqomahi. Ridha rela Allah sebagai pengatur kehidupannya, kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Sikap istiqomah. Ahlul istiqamah. Nah, ahlul istiqamah ini apa yang mereka peroleh? Kaitannya dengan ayat ini adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang ahlul istiqamah ini Allah akan perintahkan para malaikatnya untuk apa? Untuk turun ke dunia ini, ke muka bumi Allah ini. Untuk apa? Untuk berkhidmah terhadap ahlul istiqamah. Kita tidak bisa bayangkan ada manusia-manusia di mana Allah perintahkan para malaikatnya untuk berkhidmah kepada manusia itu. Betapa agungnya, betapa tingginya, betapa mulianya pangkat dan derajat dari orang-orang tersebut, yaitu orang-orang ahlul istiqamah. Kemudian acap kali mereka itu berinteraksi dengan ahlul istiqamah, para malaikat itu, ya, mereka akan mengatakan, ya, alla taqafu, wahai manusia-manusia istimewa, kalian jangan risau, jangan resah, jangan gelisah. Hal-hal yang berkait dengan materi duniawi ini jangan membuat kalian resah dan gelisah. Anda takhaf. Itu ucapan malaikat untuk para ahlul istiqamah. Agar mereka tidak resah, agar mereka tidak gelisah. Agar mereka tidak perlu memikirkan lagi tentang hiruk pikuknya kehidupan duniawi ini. Yang kedua,
wala tahzanu, dan kalian tidak usah sedih. Jadi kalau wala takhaf itu bersifat kekinian untuk kehidupan duniawi ini dengan segala tetek bengeknya, dengan segala kaitannya yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Jangan resah, jangan gelisah. Wala tahzanu, jangan sedih hal yang berkaitan pasca kematiannya. Yang pertama, ia akan memungkasi kehidupannya ini dengan husnul khatimah. Dan itu capaian yang tertinggi. Capaian yang tertinggi bagi seorang manusia muslim dalam kiprahnya di dunia ini apa? Adalah saat ia dapat meraih husnul khatimah. Kenapa? Karena husnul khatimah itu kata kunci. Kata kunci untuk meraih surga Allah. Kata kunci untuk memantapkan timbangan amal kebaikannya saat amalnya ditimbang oleh Allah. Kata kunci untuk ia memastikan dirinya mendapatkan buku catatan hariannya melalui tangan kanannya, yang disebut dengan ashabul yamin. Husnul khatimah itu kata kunci seseorang saat ia meniti titian siratal mustaqim itu untuk ia selamat sampai di depan gerbang surga Allah. Kata kuncinya adalah husnul khatimah. Maka capaian yang tertinggi, puncak perjuangan seorang muslim di dunia ini bukan dengan karir, ya, bahkan seorang presiden pun itu dalam kacamata Islam bukan capaian yang tertinggi. Presiden 5 tahun selesai, pensiun, ada jaminan untuk yang masuk surga Allah? Enggak. Akan tetapi saat seorang mendapatkan husnul khatimah, maka surga telah terbayang di kedua pelupuk matanya. Dan itu ia dapat saksikan kapan? Saat prosesi sakaratul maut itu, di mana Allah akan menyenandungkan pada dirinya senandung kerinduan Allah kepada seorang hamba ahlul istiqamah. Apa senandung kerinduan Allah itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau ke haribaan Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam jajaran hamba-hambaku yang telah diakui eksistensinya sebagai hamba Allah. Puncaknya, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Seiring dengan senandung kerinduan Allah ini, sang hamba menghembuskan nafasnya yang terakhir sambil tersenyum, senyum yang tersungging di bibirnya, seakan ia berpamitan kepada sang keluarga, sang saudara, sang istri, sang suami, sang anak-anak, orang-orang yang dekat di hatinya dan di jiwanya. Seakan dia berpesan, jangan engkau tangisi kematianku, jangan engkau sesali kepergianku, karena aku mati untuk menjemput kehidupan yang jauh lebih baik di sisi Rabbku, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang dialami oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Bilal ibnu Rabah, muadzin baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hendak menghembuskan nafas yang terakhir dalam sakitnya yang membawa kepada kematiannya itu, sang istri di sampingnya itu melihat Bilal dengan nafas yang sudah tersengal-sengal satu-satu, mengatakan, "Wah huzna, alangkah sedihnya, karena esok aku akan tinggal oleh suamiku tercinta, Bilal ibn Rabah." Nah, itu kata sang istri. Apa kata sang Bilal? Justru Bilal mengatakan, "Wa tarabah, ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa sahbah." Kata Bilal justru, alangkah senangnya, alangkah bahagianya diri ini, esok aku akan bertemu para orang-orang yang aku cintai, yaitu Muhammad dan kawan-kawannya. Seorang yang menyongsong kematiannya dengan penuh antusias, seorang yang menghadapi kematian dengan penuh kebahagiaan, seorang yang tidak menyesali karena dia harus meninggalkan dunia yang fana ini, justru ingin buru-buru meninggalkan dunia ini. Siapa mereka? Hamba-hamba Allah, ahlul istiqamah, di mana malaikat mengatakan, "Wala takhafu." Jangan engkau takut, karena engkau akan menggapai husnul khatimah. Karena telah menggapai husnul khatimah, maka kuburannya akan menjelma menjadi raudhah min riyadil jannah. Kuburan itu akan menjelma menjadi taman daripada taman-taman surga Allah. Tempat yang jauh lebih mengasyikkan, lebih nyaman, lebih membahagiakan ketimbang tempat sebelumnya di dunia ini. Selebihnya malaikat mengatakan apa? Wa abshiru bil jannah. Sekali lagi, abshiru bil jannah. Dan terimalah kabar bahagia, wahai hamba-hamba Allah ahlul istiqamah. Apa itu? Bil jannah, surga Allah telah menunggumu, surga Allah telah menantimu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah menyampaikan, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Bahwa surga Allah itu amat sangat merindukan akan 4 jenis manusia. Siapakah manusia-manusia yang dirindukan oleh surga Allah itu? Rasul menjelaskan lebih detail lagi kemudian. Manusia pertama yang dirindukan oleh surga Allah itu adalah hafizul lisan. Orang yang pandai menjaga kesucian lidahnya, kebersihan lidahnya. Minggu yang lalu kita membahas sebuah hadits Rasulullah yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Tanda-tanda keimanan seorang manusia itu adalah ia akan berkata baik atau dia diam. Jadi lisannya ini tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah memfitnah orang lain, tidak pernah berkata-kata yang menyakitkan orang lain, tidak pernah dengan lisannya itu mengadu domba antara dua manusia muslim. Ia benar-benar jaga lisannya. Manusia yang pandai menjaga kesucian lisannya itu adalah manusia istimewa di mata Allah. Saking istimewanya, ia adalah sosok manusia bukan saja layak untuk mendapatkan surga Allah, tapi lebih daripada itu, sang surga
amat sangat merindukan kehadirannya. Surga rindu. Kapan orang itu segera memasukinya? Kapan orang itu segera mendatangi? Itu yang pertama. Yang kedua, talil Quran, pelantun Al-Quran, pembaca Al-Quran, orang yang selama ini punya hubungan harmonis dengan Al-Quran, orang yang banyak mengisi waktunya dengan menyibukkan matanya untuk memperhatikan rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Manusia yang punya hubungan harmonis dengan Al-Quran adalah sosok manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Mudah-mudahan Allah menaburkan benih cinta Al-Quran ke dalam hati dan jiwa kita. Amin Allahumma amin. Sehingga kita benar-benar punya hubungan yang harmonis dengan Al-Quran. Yang ketiga, manusia yang dirindukan oleh surga Allah itu adalah wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang punya kepekaan sosial, orang-orang yang punya kepedulian terhadap nasib fuqara dan masakin, orang-orang yang memberi makan kepada mereka-mereka yang kelaparan, memberi minum kepada mereka-mereka yang kehausan. Manusia yang punya kepekaan sosial ini adalah sosok manusia yang dirindukan oleh surga Allah. Jadi kelak ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah bukan karena ibadah formalnya, tapi karena sedekahnya, karena kepedulian sosialnya, karena kepekaannya akan keberadaan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Orang yang selalu menyantuni mereka ini adalah sosok manusia yang amat sangat dirindukan oleh surga Allah. Manusia terakhir yang dirindukan oleh surga Allah adalah was-shaimina di syahri Ramadan, yaitu pelaku dan pelaksana ibadah puasa Ramadan, adalah orang-orang yang amat sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada ahlul istiqamah. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sekali lagi, malaikat itu, para malaikat itu senantiasa akan mengatakan wa abshiru bil jannah. Terimalah kabar bahagia ini, bahwa surga Allah telah menanti kalian sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga Allah menanti mereka. Jadi siapakah orang-orang ahlul bisyarah itu? Orang-orang yang pantas untuk mendapatkan bisyarah itu adalah ahlul istiqamah, yang telah diakui keberadaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua al-istiqamah di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.